Terus dulu dong. Minum. Enak ya. Nah, Ini fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, kita ngobrol santai ya. Ya, Ini kan ngobrol bro kan gaji. Ya. Gaji kita kan kemarin naik ya karena kita naik. udah Alhamdulillah naik tanda tangan sigep ya. Iya. Sigep itu adalah gaji per jam, per jam. Kalau iltang gaji per hari ya. per hari. Jadi kita bicara sigep. Sigep kemarin naik berapa Mas? Naik dari 9.160 Heeh. naik jadi 9.620. Oke. Berapa persen naiknya? Ya kira-kira Banyak ya. banyak lah. Bisa dihitung sendiri. Ini biar enggak oleng, kita sambil minum. Ya. Jadi kita ngobrol santai di sini biar teman-teman mungkin yang minat untuk kerja di sini itu tahu ya standar gaji kita ini di sini berapa. Ya. Iya. Jadi karena takutnya nanti salah informasi gaji itu bagaimana, terus prosedurnya juga bagaimana kan kadang kita nggak tahu. Yang pertama tadi sigep yang darinya tadi awalnya adalah 9.160 ya. Ya, 1.000. Sekarang udah naik menjadi 9.620 itu per jam. per jam. Wah, per jam. Jam. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan tergantung kerja kita ya. Biasanya kita kerjakan hari Senin sampai Jumat. Jumat. Nah, kemudian kalau hari Sabtu Hari Sabtu itu hitungannya lembur. lembur. Ya, di lembur. Jadi kalau lembur hitungannya biasanya adalah 1,5 ya. Ya, Ini gaji. dikali 1,5. 1,5. Kalau misalkan 8 jam berarti kali 1,5 ya. Iya. 1,5 itu kalau hari Sabtu. Jadi semakin banyak hari Sabtu kita kerja, otomatis gaji akan dapat lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kemarin gaji dapat berapa Mas? Gaji kotor ya sampai, kalau kotor loh ini, kotor sampai 3.200.000 dapat. 3.200 ya. Itu 3.200.000 won ya. Iya. Kalau itu dikuruskan kotor. dikalikan saja ya. Kalau dikarikan saja ya. kalau misalkan kurus saat ini misalkan 12 ya udah biar Iya. dihitung sendiri saja Iya. ya. Biar dihitung sendiri. Paling enggak rata-rata bisa dikatakan 35 ya. 35 dapat. 35 juta itu gaji kita di sini. Itu masih gaji kotor. Intinya gaji kotor itu belum disaring. Kalau disaring berarti udah dipotong seperti asrama, Sama kemudian ya, asuransi, ya, asuransi. pajak, kemudian apa lagi? Asuransi lebih banyak ya. Asuransi lebih banyak sih. Asuransi lebih banyak. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mau kerja di sini, yaitu tadi gambaran gaji kita di sini itu lah sekian. Jadi 35 itu kalau uang Indonesia tapi masih bentuk kotor, belum ada potongan. Kalau sudah dipotong ya otomatis mungkin sekitar 28 sampai 30 itu bersih ya. Bersih. Begitu. Kalau untuk prosesnya sendiri bagaimana Mas? Dulu zaman proses ke Korea itu bagaimana? Kalau proses itu saya dulu kan ikut LPK ya Mas. Oke. Ikut LPK jadi itu LPK. belajar Mhm. selama ya kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan lama juga ya, Ya, belajarnya 6 sampai bulan. setelah 6 bulan. 6 bulan ada pengumuman ujian. Heeh. Itu nanti kan kita harus sending data. Oke. Kalau- Itu ujian dulu atau sending data dulu? Sending data itu data buat ujian. Oh, buat ujian. Jadi Ya. pertama langkah awal untuk kita ikut Ya. kerja Korea itu pertama adalah ujian bahasa Korea dulu Iya, ya. ujian bahasa Korea. Oke, ujian bahasa Korea. Setelah misalkan kita play, ikut Lulus. ujian, lulus. Ujian lulus itu ada ujian 1 kali lagi. Oh, ujian 1 kali Skill. lagi. Oh, skill. Namanya skill test ya. Ya, skill test. Itu untuk pemula ya. untuk pemula. Oke, untuk pemula jadi ada ujian awal, kemudian setelah ujian dinyatakan lulus baru akan ada skill test ya, atau ujian skill keahlian seperti itu. Itu juga tergantung dari job desk yang diambil ya. Ya, job desk. Manufaktur itu ada 3, perakitan, Pengelasan. pengelasan sama pengukuran ya. Pengukuran. Seperti itu. Jadi itu adalah gambaran pertama tentang proses awal, ujian dulu. Ujian. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan nggak mau belajar silahkan nggak apa-apa, bisa ikut ujian dengan syarat
usianya adalah 18 tahun Iya. sampai 38 ya. 39 itu kan dari HRD Koreanya. Tapi kalau kita misalkan dimepetkan 39, takutnya ujian satu kali nggak lulus, kemudian kita udah mepet, udah nggak bisa. Tapi kalau misalkan usia dari 18 tahun kita udah masuk ikut ujian, ya insya Allah lah gampang ya, masih peluang ada itu masih tinggi itu. peluang masih tinggi dan masih banyak kesempatan. Oke, setelah lulus kemudian poin ya, poin itu intinya adalah pendapatan kita ujian itu minimal berapa kemarin? Minimal itu 108 skor ya? 100. pas waktu saya loh ini. Ah, Pas waktu saya itu 2000. 185 185 itu itu 2000 salah 2018 2018 itu standar kelulusannya adalah 185. itu Kemudian salah tiga. Di tahun 2019 itu standar nilai kelulusan sekitar 165 ya kalau nggak Iya, salah iya, ya. iya. Untuk ujian pemula. Kalau untuk ujian umum sendiri, yang khusus itu beda lagi ya nanti. Yang khusus itu ada namanya CBT khusus. CBT khusus untuk yang sudah pernah kesini Ya. mau kesini lagi itu. Itu juga ada soal tambahan Iya. ya, untuk manufaktur sekitar 200 soal. Jadi teman-teman yang biasanya pemula masih bingung bagaimana proses ke Korea, kita jelaskan detail sama yang pemula. Mas ini kan ya termasuk pemula dulu, ikut pemula, kemudian sekarang udah senior, malah senior saya. Gitu. Jadi awalnya itu tadi ya, Iya. pertama ujian, ikut LPK dulu kalau Ikut memang LPK. kita nggak tahu bahasa Iya. Korea. Kalau misalkan ikut ujian bisa nggak? Bisa saja, Bisa. silahkan dicoba. Tapi estimasi atau kalkulasinya adalah ketika kita ikut ujian bahasa, kita yang ikut diklat saja belum tentu lulus, Iya. apalagi kita yang tanpa diklat Iya, langsung kita yang nyoba-nyoba. diri sendiri gitu. Nah, itu sama dengan gambler ya. Iya. Saran lebih baik lagi kalau misalkan mau ikut program G2G Korea, ya silakan ikut lembaga dulu, belajar. Entah itu misalkan secara mandiri, setelah belajar kita proses sendiri, atau misalkan bisa juga diproseskan sama lembaga. Itu biayanya nanti tergantung lembaganya bagaimana ya. Iya, tergantung lembaga. Tergantung lembaga. Jadi beda-beda. Ada yang mungkin range harganya sekitar 2,5, Iya. 3 juta sampai mungkin 5 juta atau mungkin lebih, kita nggak tahu ya. Karena itu tergantung kebijakan dari lembaga dan Lembaga masing-masing. lembaga masing-masing dan juga peserta ya. Iya. Peserta. Kalau misalkan ngerasa keberatan biayanya bagaimana? Ya silakan dikonsultasikan sama lembaga. Iya, Ya. lembaga. Ada juga lembaga yang mungkin menalangi biayanya dibayarkan setelah bekerja di sini, atau ada juga yang misalkan mau mandiri nggak punya biaya, silakan yang penting ujian lulus, terus nanti biayanya biasanya menggunakan bank ya. Iya, Pak. Biasa. Pinjaman bank BNI. Ini. BNI ya kalau dulu. KUR KTA namanya ya, Iya. KUR tanpa agunan. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas bank BNI yang disediakan oleh negara seperti itu. Untuk biayanya bagaimana? Misalkan setelah kita pinjam, itu pengembalian dana biasanya setelah kita bekerja di sini, kita akan dikasih pemberitahuan bahwa kita harus membayar atau menyicil Iya. KUR kita kepada bank tersebut. Gitu. Oke, seperti itu. Ada yang belum jelas kira-kira? Mungkin masih ada ya. Iya. Sandingnya itu apa saja, persyaratan untuk ujian itu apa saja. Iya. Itu persyaratannya yang penting pertama adalah usianya 18 sampai 38 tahun. Itu udah termasuk lumayan ya, lumayan mepet kalau 38. Tapi kalau memang teman-teman masih usia baru lulus sekolah, ya setidaknya usianya adalah 18 tahun dulu. 18 tahun dulu, silahkan ikut diklat. Kalau yang belum tahu bahasa, silahkan cari lembaga yang mungkin menurut anda sekalian itu kompeten di bidangnya seperti itu. Kalau untuk biaya, silahkan dikonsultasikan dengan lembaga kalau memang lembaganya itu butuhkan bantuan, atau misalkan kita yang butuh bantuan ke lembaga, atau misalkan kalau yang udah pengalaman silakan secara mandiri ya. Mandiri. Yang penting kita ikut ujian, lulus, kita setting sendiri, segala sesuatunya kita backup sendiri seperti itu lebih murah biayanya. Mungkin sekitar 15 ya, 15 sampai 20 itu yang normal, karena kita katakan 15 sampai 20 itu karena untuk nanti wirawiri ya, wirawiri, ngurus paspor, medical check up itu kan butuh transport juga. Iya. Itu range biayanya segitu. Tapi kalau ikut lembaga mungkin bisa lebih. Kita nggak bisa sebutkan berapa nominalnya karena itu Rahasia pabrik. rahasia perusahaan ya. Iya. Intinya karena lembaga punya kebijakan sendiri-sendiri seperti itu. Oke. Ada yang masih bingung mungkin? Udah. Dulu apa saja seperti itu tok lah. Udah seperti itu. Kalau untuk persyaratan apa saja, misalkan
ada paspor atau KTP atau mungkin akte dan lain sebagainya, mungkin bisa kita jelaskan di lain kesempatan ya. Sementara ini kita adalah membuka wawasan, intinya apa saja sih syarat untuk bukan selebaran. Syaratnya itu tadi, pertama umur dulu. Untuk syarat formalitas seperti KTP, akte dan lainnya kita akan jelaskan mungkin di kesempatan yang lebih baik lagi. Kalau untuk slip gaji ada di slide saya ya. Jadi setelah video ini ada slide rincian gaji saya, yang saya baru 2 bulan di sini. Gaji saya alhamdulillah lumayan, nanti bisa disimak di akhir video ini. Jadi berapa yang saya lingkari di situ, gaji kotor, kemudian ada gaji bersih dan ada potongan gaji seperti itu. Jadi semoga video ini membantu teman-teman yang masih bingung. Untuk lebih jelasnya silahkan kontak ke email saya LBAgumau, atau mungkin ke email saya yang satunya Little Arul, atau mungkin langsung ke DM ke komen saja. Sekian, terima kasih Mas Andika Ya. Sukses buat Sukses jenengan. selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu dong. Minum. Enak ya. Nah, Oke, jadi di slide yang ini adalah rincian gaji saya. Yang saya lingkari merah itu adalah gaji kotor. Kemudian setelah potongan gaji itu dapat gaji bersih sekitar yang saya lingkari kuning. Jadi seperti itu rincian gaji saya untuk UMR tahun 2023. Sekian, terima kasih.